Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau nanti sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mulai pelajaran pada hari ini, saya awali dengan cek kehadiran anak-anak semuanya. Absen nomor 1, Adi Jaya. Saya. Afid Satria. Saya. Ahmad Ambiago. Hadir. Andis Waridotul. Saya. Anissa Aprilia. Saya. Ape Krisno. Budianto. Saya. Kamelia Faradila. Saya. Desta Jaya Agustin. Saya. Dwi Aika. Saya. Virgi Prasetyo. Saya. Oke, baik. Semuanya sudah hadir. Alhamdulillah hari ini nihil. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang fikih muamalah. Elemennya sudah bab keempat. Elemennya ada elemen fikih. Judul bab kita hari ini adalah lembaga keuangan berbasis syariah. Oke. Apa kalian maraknya pinjaman online atau pinjol? Sebutannya pinjol. Tahu. Ya, jangan sampai terjebak dalam pinjol anak-anak. Kemudian pernahkah ada cerita dari lingkungan sekitar kalian yang mobilnya dikejar-kejar oleh debt collector, disuruh berhenti, kemudian penumpangnya suruh turun, mobilnya dibawa oleh pihak bank, dibawa oleh debt collector, pernah nggak? Itu namanya adalah contoh-contoh orang yang terjebak di dalam lembaga keuangan non syariah yang banyak merugikan diri kita. Nah, di bab kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah yang terdiri dari asuransi bank dan koperasi syariah. Yang kedua, lagi-lagi menyajikan paparan. Nah, pasti akan ditutup berbasis proyek atau menghasilkan sesuatu setelah belajar dan setelah diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Yang keempat, mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Dengan kita ikut dalam atau terlibat dalam lembaga keuangan berbasis syariah, karena salah satu prinsipnya adalah ta'awun, maka kita pasti jiwa kepedulian sosialnya meningkat. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi, sebelum saya lebih masuk ke dalam materi, saya ingin tahu pengetahuan awal kalian tentang lembaga keuangan syariah dan non syariah. Tentunya ini banyak sudah berseliweran di dalam kehidupan kalian. Contohnya Bank Mekar atau koperasi-koperasi yang tidak berbadan hukum. Nah, untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang lembaga keuangan syariah dan non syariah, biasanya non syariah itu skupnya kecil atau perusahaannya kecil. Kalau syariah itu biasanya lebih berani karena menanamkan prinsip kerjasama dan tolong menolong. Silakan anak-anak klik link yang ada di grup itu melalui Mentimeter. Di situ ada pertanyaan dan ada pilihan ganda. Silakan dijawab.
dan menentukan siapa ada di kelompok A, siapa ada di kelompok B, dan siapa ada di kelompok C melalui jawaban kalian. Oke, kita lanjutkan. Lembaga keuangan berbasis syariah seperti yang saya katakan tadi, anak-anak harus mengerti tentang berbasis syariah karena kita hidupnya juga sesuai prinsip Al-Quran dan hadis. Maka kita juga harus menghargai satu sama lain, tidak merugikan satu sama lain. Oke, mari kita baca ayat yang mengajak kita untuk bertakwa dan saling tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan pernah menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Oke, saya jelaskan lagi prinsip-prinsip dasar keuangan syariah. Yang pertama, keadilan. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam semua transaksi keuangan. Yang kedua, transparan. Transparansi diutamakan untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan risiko dalam semua aktivitas. Jadi insya Allah kalau di syariah itu lembaganya keuangannya lebih terjamin. Jangan kadang kita itu nabung banyak, nabung tiap bulan rutin 500.000, 500. Tahu-tahu di akhir tahun kalian pengen narik tabungan, potongannya banyak. Nah itu tidak dibilangi di awal atau tidak disampaikan di awal oleh pihak bank. Nah itu tidak termasuk dalam prinsip lembaga keuangan syariah. Banyak sudah kasus yang seperti itu anak-anak. Tapi insya Allah dengan kita menggunakan lembaga keuangan yang syariah itu ada prinsip transparansi. Yang ketiga, keuntungan bersama. Keuntungan dan risiko yang terjadi ditanggung oleh peminjam dan pihak bank. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Nah, ini Ibu pernah mewawancarai salah seorang yang bekerja di bank syariah. Itu laba dari kan pinjam, kemudian istilahnya kita membayar uang untuk membalikan pinjaman kita. Itu kan biasanya ada sedikit bukan bunga istilahnya, tapi sesuatu hal yang lebih yang akan kita nikmati bersama. Nah itu penyalurannya bukan diambil oleh bank, tapi untuk meningkatkan kepedulian sosial kita untuk masyarakat, disumbangkan untuk musola untuk lebih membaguskan musola. Nah kadang-kala seperti itu. Nah program-program lembaga keuangan syariah itu banyak untuk membantu kepedulian sosial anak-anak. Jadi coba orang tua yang punya tabungan atau pernah berurusan dengan bank lah, coba kalian tanyai di rumah nanti. Pasti mereka akan tahu. Pasti mereka kalau pinjam di bank itu seperti ini, kalau pinjam di bank syariah seperti ini. Kalau mereka sudah banyak perbandingan. Karena ayahmu sudah punya penghasilan, ibumu sudah mengatur keuangan, dan pasti sedikit banyak akan terlibat dengan bank. Tanyakan itu. Kalau kan bagaimana, kalau operasi ini bagaimana, kalau BMTS begini bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau apa itu namanya syariah mandiri bagaimana, kalau syariah daging bagaimana, pasti orang tuamu banyak terlibat dengan urusan keuangan di lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah. Nah, yang terakhir etika, didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam yang mempromosikan keadilan, transparansi dan tanggung jawab. Yang kedua, keunggulannya keseimbangan, membantu menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial. Kemudian menawarkan solusi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke. Baik. Nah, ini. Nah, setelah anak-anak tadi mengisi link di Mentimeter, nah itu saya sudah peroleh jawaban kalian dan saya kelompokkan menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini belajar tentang jenis produk asuransi syariah akad yang digunakan dalam bank syariah. Nanti kalian akan menghasilkan
syariah. Laporan tertulis dan presentasikan. Itu yang untuk kelompok A. Untuk kelompok B, akan belajar lagi tentang prinsip-prinsip dasar asuransi syariah seperti konsep tolong-menolong, prinsip berbagi risiko, dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, termasuk larangan riba dan penerapan bagi hasil, fungsi dasar koperasi syariah dan manfaatnya bagi anggota serta perekonomian. Jadi tetap untuk kelompok A dan kelompok B yang dibahas tentang bank, asuransi, koperasi. Kelompok B juga begitu. Nah, yang dihasilkan oleh kelompok B itu presentasi singkat dan laporan tentang perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jika kelompok A itu penelitian, kelompok B presentasi. Ini melakukan penelitian, ini melakukan presentasi materi. Kelompok C belajar bersama saya tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Kemudian membuat ringkasan singkat, menulis saja di buku tulis tentang materi yang sudah kamu pelajari. Paham kelompok C? Kontribusi koperasi syariah terhadap perekonomian lokal. Kalian sudah melakukan penelitian kecil tentang perkembangan terkini dalam dunia keuangan syariah, yaitu di sektor fintech syariah. Apakah sudah menemukan fintech syariah? Sudah. Apa itu? Dewan syariah. Oke, baik. Untuk kelompok B tadi kalian sudah belajar tentang prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Apakah sudah tahu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Bagaimana perasaan Anda tentang proses belajar hari ini? Seru nggak belajar sesuai dengan kemampuan kalian? Kalau kalian sudah paham tentang apa itu lembaga keuangan syariah, maka tingkatkan penelitiannya. Ya, kelompok B, jika kalian sudah tahu perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka silakan tingkatkan belajarnya. Kelompok C silakan lebih banyak belajar lagi, membaca buku-buku itu dulu, jangan melakukan presentasi dulu, gitu ya. Oke, dengan belajar lembaga keuangan syariah diharapkan kita lebih melek informasi tentang sistem yang dipakai dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya melek itu jadi tahu apa perbedaannya lembaga yang syariah dan lembaga yang non syariah. Ada pertanyaan dari sini anak-anak? Baik, jika tidak ada silakan kerjakan tugasnya yang akan diambil nilainya oleh guru dari formatif dan sumatif. Dan nanti akan ada penilaian proyek atau penilaian hasil produk kalian. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.